Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul huwa ansha'aha awwala marrah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap alim ulama, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam kajian ini, yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Ustaz Insinyur Airul Istira mata'anullah bitul hayati, amin. Akhirul Fadil Ananda Ustaz Syifa Masturi, Ustaz Saiful, dan para asatidzah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada para alim ulama yang hadir pada malam ini. Syukur, alhamdulillah. Wajib kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang menjamin kita, hanya Dia yang menolong kita, dan hanya Dia yang melindungi kita. Di dalam firman-Nya Allah berkalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebaik-baik penjamin kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita yang hadir di malam tausiah ini, yang tadi sudah mendoakan untuk almarhum saudara kita Bapak Kisan, kita harus yakin dan pasti bahwa semua doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah bosan untuk menyanjungkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab Rasul kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan sebab Nabi kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, kita mendapatkan ridha Allah berupa jaminan Allah karena syafaat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti supaya disampaikan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Yasin ayat 7-8 kalau tidak salah ya, Allah berfirman, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Allah menjawabnya, qul huwa, sampaikan oleh engkau ya Muhammad kepada umatmu, huwa itu adalah Allah. Hu Allah. Jadi huwa Allah. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Hu itu adalah Allah. Katakan oleh engkau ya Muhammad kepada umatmu, ansha'aha awwal marah. Saya yang akan menghidupkan kembali seperti semula. Awal marah seperti sedia kala. Yang sudah punah hancur dulu, kepalanya di Arab, kakinya di Banten, Allah akan satukan kembali. Karena Allah maha dahsyat kehebatan dan kekuasaannya.
Jangan diragukan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melatar belakangi ayat ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada sebuah kisah seorang bapak yang hidupnya memang dia jauh dari amal soleh. Pokoknya dia merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan. Begitu menjelang tua, sepuh, dia sudah seperti kita ini, kapan kita matinya, maka dia kumpulkan keluarganya, anak-anaknya dikumpulkan, dia wasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, bapak ini sudah sepuh, sudah sakit-sakitan dan sudah tua renta. Bapak banyak dosa, bapak jarang banget melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bapak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dosa, tolong nanti pada saat bapak mati, bakar saja, dibakar saja bapak, jangan dikubur. Sesudah dibakar, nanti abunya kamu kumpulkan, abu bapak kamu kumpulkan, lalu buang ke laut, buang ke sungai, pokoknya buang ke semua air, supaya malaikat tidak bisa mendeteksi bapak, karena bapak banyak dosa. Pikiran memang jahil, tidak sampai kepada akidahnya, kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturutilah karena pesan orang tua. Begitu dia meninggal, dibakarlah oleh anaknya. Sesudah dibakar, abunya disebarkan ke laut, abunya disebarkan ke sungai. Allah tersenyum melihat perilaku hambanya yang bodoh itu. Lalu Allah berkalam kepada malaikat, wahai malaikatku, panggil itu air laut, suruh bawa itu abu si fulan yang dilemparkan ke laut. Panggil itu sungai, suruh bawa itu debu si fulan ke hadapan saya. Maka malaikat perintahkan kepada laut, kepada sungai, wahai air sungai, wahai air laut, kumpulkan kembali abu si fulan yang barusan kamu ambil, bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan oleh air laut, dikumpulkan oleh air sungai, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kumpul di hadapan Allah itu abu, maka Allah berkalam, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu huruf kaf dengan nun menyatu, artinya lebih cepat dari kedekatannya huruf kaf dengan nun. Allah memproses si makhluk itu tadi. Inilah yang dimaksudkan siapa yang menghidupkan tulang belulang, kata Allah, ansha'aha awal marah, saya yang akan membangkitkan kembali seperti sedia kala. Dijadikanlah kembali si fulan tadi persis utuh seperti makhluk kehidupan di dunia. Lalu ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu lakukan ini? Kamu bakar jasadmu sendiri, kamu buang ke laut, kamu buang ke sungai atas perintahmu kepada anak-anakmu. Kenapa wahai fulan? Allah langsung yang mendoktrin, Allah langsung yang mendakwah. Maka si fulan itu menjawab, ya Allah ya Rabb. Tapi dia tahu itu Allah yang menjawab, yang bertanya, ya Allah ya Rabb, saya takut sama dosa, sama siksamu. Saya takut sama adabmu ya Allah, karena saya banyak dosa, jadi saya takut pada siksamu. Saya minta dilemparkan ke laut, pikir saya engkau tidak bisa mendeteksinya ya Allah. Saya minta dilemparkan ke sungai, pikir saya malaikatmu tidak bisa tahu ya Allah. Jadi karena saya takut kepadamu ya Allah, saya lakukan ini. Dan sebab karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah pada malaikat? Wahai malaikatku, ajaklah hambaku ini si fulan yang takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Amin ya Rabbal. Berarti
yang rasa takut kita ini kepada Allah yang sangat dahsyat. Karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa memiliki rasa takut kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi Fulan ini walaupun banyak dosanya, tapi dia tahu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengenal Allah yang pertama dan utama itu adalah kenal diri kita. Arif bila berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah. Anasir-anasir tubuh kita ini adalah miniatur alam. Tulang berproses dari air laut, air sungai, itu ada di dalam tubuh kita, berbentuk tulang. Tulang ini berproses dari air dari Nur Muhammad dari Ahmad itu roh. Hembusan pertama dari Allah namanya Ahmad. Maka Allah berkalam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kita harus kenal anasir-anasir tubuh kita kalau kita ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam tubuh kita ini ada daging dan kulit, bersumber dari tanah. Tanah yang kita pijak itu miniatur alamnya ada di dalam tubuh kita, berbentuk daging dan kulit. Dalam Al-Quran, nahnu khalaqnakum min tin. Kami ciptakan kalian dari tanah, berproses. Karena itu reinkarnasi di dalam kehidupan Islam itu ada. Cuman kita tidak paham, jadi dia pikir reinkarnasi itu dalam agama lain. Ada di dalam Islam pun, tapi melalui proses alam. Dalam diri kita menghirup udara O2 dan CO2, keluar kita bernafas, mati itu. Kita menghirup, hidup. Mati, hidup itu setiap detik. Jadi kita tidak usah takut mati. Jangan jadi heboh banget itu mati. Arus listrik ini 60 detik harus balik dia. Sesudah 60 detik balik lagi. Tapi tidak terlihat oleh kita mati hidupnya. Karena begitu cepat, demikian juga ya, ruh kita bernafas keluar dengan menghirup ke dalam itu, mati dan hidup. Itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali ini. Kalau kita tidak kenali siapa itu nyawa dalam diri kita. Nyawa itu ruh. Ruh itu adalah Rasul Allah. Rasul Allah dalam diri kita ada 3 jenis. Ada Nurullah, cahaya Allah, nur. Kemudian ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ruh itu sendiri. Ada Nur Insan yang disebut dengan kita jiwa. Kita sering bilang jiwa raga. Maka itu harus kita kenali. Di dalam diri kita ada utusan Allah. Kalau utusan ini nanti sudah dipanggil, entah kapan dipanggilnya, kita tidak tahu, dia kembali ke nurun ala nur. Nur yang sangat dahsyat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita kenali dalam diri kita. Lalu dalam diri kita ini ada cahaya tadi, cahaya dalam diri kita berbentuk darah dalam diri kita. Jadi miniatur alam tubuh kita ini. Contoh, kita kenali diri kita supaya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kenapa berzikir kalau mengantarkan saudara kita berdoa dengan tauhid la ilaha illallah. Ternyata itu kalimat tauhid la ilaha illallah itu taubatnya tubuh. Tubuh kita bertaubat. Kalau pada saat kita wukuf ke haji, tawaf 7 putaran itu hanya ritual. Tawaf secara spiritual setiap detik kita lakukan. Membaca subhanallah, tawaf, sholat 5 waktu, tawaf, membaca istighfar, tawaf, bernafas keluar masuk, tawaf. Kapan kita berakhirnya tawaf? Pada saat utusannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah kalimat tauhid itu taubatnya tubuh. Kenapa disebut dengan taubatnya tubuh? Karena di dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat 20. Dalam kata la ada sifat nafsiyah wujud. Wujud itu adanya Allah ada di dalam diri kita. Terbukti wujud adanya Allah dalam diri kita
ini loh ada nyawa di dalam tubuhku, itu bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat Allahu Akbar, sesungguhnya yang berkalam Allahu Akbar itu yaitu dia. Ketika kita ruku, jamal yang dimaksud ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini di dalam kolbu. Ketika kita sholat, resapi bahwa yang bergerak itu dalam tubuh kita adalah utusan Allah berbentuk ruh atau nurullah, nur Muhammad atau nur insan yang sering kita nyawa. Itu dia, kita kenali itu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata ilaha ada sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, 5 karakter yang Allah berikan kepada kita. Jadi sifat salbi yang 5 ada di dalam diri kita. Dalam kata illa ada sifat maknawiyah yang 7, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu yang nyata dalam diri kita. 2 mata, 2 telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Seluruh indera itu sifat ma'ani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kata Allah ada sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Kalau tidak ada sifat maknawiyah, tubuh kita ini nggak gerak. Jadi sifat Allah yang 20 itu ada di dalam diri manusia. Asma Allah yang 99, arif billah yang 100 katanya insan. Ahli syariah yang mengatakan 100 itu adalah Allah, itu ada di dalam diri kita. Jadi kita kenali ini, siapa itu ruh? Ruh adalah hayat. Siapa itu hayat? Hayat adalah sifat 20 Allah. Siapa itu sifat 20 Allah? Dia adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu asma Allah? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus kenali itu supaya kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tersebar rasa takut kita kepada Allah. Seperti simpulan tadi dalam kisah hadis Bukhari dan Muslim, walaupun dia banyak dosa, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, endingnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus almarhum Bapak Kisam saudara kita doakan senantiasa terus-menerus kepada Ananda Bayu dan keluarga, jangan terputus mendoakan ayahanda dalam kondisi sesudah sholat ke dalam perjalanan ke, ingat terus kebaikan ayahanda, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.